Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sini bersama saya Muhammad Hasbi dalam channel Tanya Hukum, memahami hukum secara mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini Muhammad Hasbi dalam channel Tanya Hukum, mengetahui hukum secara mudah. Kita akan membahas tentang alat bukti, pembuktian. Karena apa? Karena bila terjadi sengketa hak milik, sengketa perjanjian, apapun itu tidak akan bisa diyakini hakim bila kita tidak bisa memberikan barang bukti tersebut. Di dalam hukum perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1865 menyatakan bahwa setiap seseorang yang mendalilkan sesuatu atau membantah dalil orang lain wajib memberikan bukti. Artinya apa? Pada saat kita mengakui suatu benda itu adalah milik kita, atau suatu hak itu adalah hak mutlak milik kita, maka kita harus memberikan bukti atas hak tersebut. Lantas, bagaimana cara pembuktiannya? Selanjutnya dalam pasal 1866 menyatakan bahwa alat bukti itu terdiri dari tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, tulisan. Tulisan merupakan bukti autentik, bukti terkuat di hukum perdata. Kenapa? Dengan tulisan, dengan akta autentik, itu bisa membuktikan bahwa suatu hak, perjanjian, ataupun yang lainnya itu benar-benar adalah milik kita. Selanjutnya, yang kedua adalah saksi. Ada beberapa kasus dalam hukum perdata bahwa bukti kepemilikan hak milik itu tidak bisa dibuktikan oleh akta tertulis. Namun ada saksi-saksi terkait yang membuktikan bahwa hak itu benar-benar milik kita. Contoh, kalau dulu banyak tanah-tanah yang tidak bersertifikat, banyak tanah-tanah yang tidak bersurat, bahkan surat dari desa pun tidak ada. Lantas bagaimana pembuktiannya bila ini terjadi sengketa? Pada saat ada saksi, saksi itulah yang bisa dimintai keterangan terhadap bukti-bukti kepemilikan hak-hak tersebut. Sehingga bukti kepemilikan itu jelas, milik siapa dan milik siapa. Selanjutnya, di alat pembuktian itu adalah persangkaan hakim. Artinya apa? Artinya pada saat terjadi pertikaian antar satu orang dengan orang yang lain dan dibawa ke ranah pengadilan, pada saat tidak ada bukti penguat seperti tulisan maupun saksi, maka hakim bisa melihat, bisa menilai sesuai dengan kompetensi pengetahuan hukumnya bahwa siapa yang memang benar-benar memiliki hak atas benda tersebut. Dalam persangkaan ini memang benar-benar membutuhkan kejelian hakim dalam menilai mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya adalah pengakuan. Pengakuan di sini berarti pengakuan atau keterangan-keterangan dari yang berkepentingan di dalamnya. Hakim bisa menggali keterangan dari kedua belah pihak yang bertikai, menyampaikan keterangan-keterangan terkait bukti kepemilikan haknya, dan hakim bisa menilai atas perkataan-perkataan orang tersebut. Selanjutnya dalam pasal tersebut ada pembuktian terakhir, yaitu sumpah. Sumpah dijadikan nomor urut terakhir dalam hal pembuktian setelah tidak adanya tulisan, saksi, dan yang lainnya. Sumpah bisa menjadi rangkaian alat bukti sebagai penguat suatu hak tersebut. Jadi, saya ulangi lagi, setiap orang yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya. Hal tersebut termuat dalam pasal 1865 Kitab Undang Hukum Perdata. Dan pada pasal 1866 menyebutkan alat bukti itu ada beberapa, yaitu tulisan, saksi, persangkaan,
pengakuan, dan sumpah. Semoga kita di sini bisa terhindar dari masalah-masalah hukum atau masalah sengketa baik antar satu orang dengan orang lain, sehingga tercipta kedamaian di diri kita, ketenangan dalam kehidupan. Dan apabila pertikaian tidak bisa terelakkan dan hak-hak kita diambil alih oleh orang lain, dan kita membawa masalah ini ke pengadilan, maka kita harus benar-benar memberikan bukti yang cukup. Bukti yang diharapkan dari pengadilan adalah bukti yang tertera pada pasal 1866 tersebut. Mungkin ini saja ulasan saya tentang alat bukti dalam hukum perdata. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Silahkan subscribe, like, and share sebagai dukungan atas channel pengetahuan hukum untuk masyarakat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.